Refleksi pemahaman tentang DUP, Tugas Pendidikan Inklusif, oleh saya, Nurholis Setiawati, SDN Purwosari 3, Kabupaten Pasuruan. Pertama, apa yang saya pahami tentang DUP? Menurut saya, DUP, Desain Universal untuk Pembelajaran, adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang agar semua peserta didik dapat belajar dengan nyaman sesuai kemampuan, kebutuhan, dan gaya belajar masing-masing. DUP memberikan kesempatan kepada guru untuk menggunakan berbagai cara dalam mengajar, menyampaikan materi, belajar, sehingga tidak hanya terpaku pada satu metode saja. Konsep ini penting dalam pendidikan karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan DUP, pembelajaran menjadi lebih inklusif, adil, dan dapat membantu semua peserta didik terlibat aktif dalam proses belajar, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Kedua, prinsip DUP mana yang paling terasa dekat dengan pengalaman saya dalam mengajar? Mengapa? Prinsip yang paling dekat dengan pengalaman saya adalah beragam cara keterlibatan. Dalam mengajar, saya sering berusaha membuat peserta didik lebih aktif melalui diskusi, permainan edukatif, tanya jawab, maupun kerja kelompok agar mereka tidak cepat bosan. Saya menyadari bahwa ketika peserta didik merasa tertarik dan terlibat dalam pembelajaran, mereka lebih mudah memahami materi dan lebih percaya diri untuk berpartisipasi di kelas. Ketiga, contoh pengalaman mengajar yang menunjukkan pentingnya keterlibatan, representasi, atau aksi dan ekspresi yang beragam. Saat mengajar di kelas yang kemampuan muridnya beragam, saya pernah menggunakan beberapa cara agar semua murid dapat memahami materi. Ketika mengajar materi ekosistem darat, saya menggunakan gambar, video, dan pengamatan langsung di sekolah, yaitu sawah di belakang sekolah. Peserta didik terlihat lebih antusias dibandingkan ketika hanya mendengarkan penjelasan dari buku. Saya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahamannya dengan cara yang berbeda, seperti membuat poster, presentasi kelompok, atau menulis laporan sederhana. Dari pengalaman tersebut, saya melihat bahwa setiap peserta didik memiliki cara belajar dan cara mengekspresikan pemahaman yang berbeda-beda. Keempat, langkah awal menerapkan DUP. Jika ingin mulai menerapkan DUP, langkah yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, mengenali kebutuhan dan karakter murid terlebih dahulu. Yang kedua, menggunakan variasi media pembelajaran seperti gambar, video, benda nyata, atau permainan. Ketiga, memberikan pilihan cara belajar dan cara mengerjakan tugas kepada murid. Keempat, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menghargai perbedaan. Kelima, memulai dari langkah kecil, misalnya memodifikasi satu kegiatan pembelajaran terlebih dahulu. Kelima, tantangan dan cara menghadapinya. Tantangan utama dalam menerapkan DUP adalah perbedaan kemampuan murid yang sangat beragam, serta keterbatasan waktu dan media pembelajaran. Kadang, guru juga merasa kesulitan menyiapkan pembelajaran yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan murid.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya bisa mulai dengan perencanaan sederhana dan bertahap. Saya juga dapat memanfaatkan media yang ada di lingkungan sekitar, bekerja sama dengan rekan guru, serta terus belajar melalui pelatihan atau berbagi pengalaman. Yang terpenting adalah memiliki kemauan untuk terus mencoba menciptakan pembelajaran yang ramah bagi semua murid. Demikian tugas pendidikan inklusif kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.